'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go. Jadi ini berhati-hati, saya pikir lawan akan menaruh perhatian besar, terutama lini belakang Taiwan atau lini belakang Turkmenistan akan memperhatikan pergerakan pemain yang satu ini. Dan dia sudah mengatakan bahwa dia senang ketika Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah dan Solo terpilih sebagai tuan rumah. Nah, dia bermain ada di sana dan dia akan bekerja keras. Ya, apa kepercayaan yang diberikan oleh pelatih, oleh Shin Tae-yong terhadap dirinya, dia akan jawab itu di lapangan. Media Taiwan dan Inggris shock tahu komposisi pemain timnas Indonesia U23 skuad Shin Tae-yong. Dan informasi bola selanjutnya, ya, ngerinya skuad timnas U23 Indonesia jika Nathan Choa On jadi dinaturalisasi. Dan informasi bola selanjutnya, kematangan pemain timnas Indonesia generasi emas di kualifikasi Piala Asia U23. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi yang pertama, ya, Taiwan menjadi salah satu lawan timnas Indonesia di grup K kualifikasi Piala Asia U23 pada Sabtu 9 September di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Shin Tae-yong pun juga sudah mengumumkan nama-nama pemain yang dipanggil. Selain Taiwan, timnas Indonesia juga berada di dalam satu grup bersama Turkmenistan. Kedua tim tersebut berpeluang besar ditumbangkan skuad Shin Tae-yong. Kendati secara ranking FIFA, timnas Garuda berada di peringkat 150. Sementara Turkmenistan 138 dan Taiwan 153. Anak buah Shin Tae-yong punya kedalaman pemain yang lebih kuat lagi. Sebagaimana diketahui, Shin sudah memanggil 27 nama untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia U23 ini. Sebanyak 5 nama diantaranya merupakan pemain diaspora yang berkarir di luar negeri. Sebut saja Rafael William Struijk dari ADO Den Haag, Ivar Jenner dari FC Utrecht, Elkan William Theo Beget dari Ipswich Town, Marcelino Ferdinand dari KMZK Danes, dan ada Pratama Arhan Alif Rifai dari Tokyo Verdy. Ya, bagi Elkan Beget yang kerap tampil di EFL Championship Inggris, ini adalah pengalaman pertama bagi pemain yang memiliki darah Inggris dan Indonesia bergabung dengan timnas Indonesia U23. Pasalnya bek tengah berusia 20 tahun itu sudah mengantongi 16 caps bersama timnas senior, namun ternyata pemanggilan Elkan Beget ke timnas U23 ini menjadi sorotan media lokal Inggris TWTD. Ya, menurut media tersebut, pemanggilan Elkan itu dipicu oleh ambisi timnas Indonesia untuk lolos ke Olimpiade 2024. Langkah pertama menuju tujuan tersebut adalah keluar sebagai juara grup K kualifikasi Piala Asia U23. Maka tak heran jika Elkan diplot untuk memperkuat timnas U23 ketimbang senior. Apalagi benar juara, mereka akan lanjut ke putaran final Piala Asia U23 2024 di Qatar nantinya. Timnas Indonesia sendiri belum pernah melaju ke putaran final Piala Asia U23 sejak turnamen tersebut pertama kali diadakan, yakni pada tahun 2012. Semua laga kualifikasi Piala Asia U23 akan dilaksanakan di Stadion Manahan Solo pada 9 dan 12 September 2023. Media Taiwan di salah satu artikelnya, mereka syok melihat daftar punggawa timnas Indonesia U23. Ya, Gogol menuliskan bahwa target timnas U23 ternyata lebih tinggi daripada level senior. Mereka menilai bahwa pemain-pemain yang masuk dalam skuad Garuda Muda tak bisa dipandang remeh, apalagi mereka memiliki caps bermain di timnas senior. Ya, kejelian Shin Tae-yong dalam membangun skuad terlihat dalam pemilihan pemain yang dia bawa untuk turnamen ini. Jadi tak pelak jika media Gogol memperingatkan kepada timnas Taiwan untuk mewaspadai semua pemain racikan Shin Tae-yong. Dan informasi yang selanjutnya, ya, Nathan Choa On mengaku dihubungi oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Nathan yang kini bermain di Swansea City itu digadang-gadang akan memperkuat timnas Indonesia. PSSI baru saja berbicara dengan saya, kata Nathan lewat pesan singkat kepada kumparan.
Kemungkinan besar Nathan juga akan memperkuat timnas Indonesia U23, hal itu karena usianya yang masih 21 tahun. Jika benar itu terjadi, timnas U23 semakin solid, khususnya di lini belakang. Sebelumnya Sinteyong juga sudah punya Elkan Bagot, Rizky Ridho sampai Muhammad Ferrari pada posisi back. Ya, bicara pengalaman, 3 back itu sudah cukup kenyang. Terlebih Rizky Ridho dan Bagot acap kali bermain di level timnas senior. Kini tinggal Sinteyong yang memilih pemain sesuai dengan kebutuhan formasinya. Bila menggunakan 3 back yaitu trio Rizky, Bagot, dan Nathan, maka patut dicoba. Karena ketiganya punya kekuatan untuk antisipasi bola-bola udara dengan postur yang tinggi menjulang. Elkan Bagot memiliki tinggi mencapai 194 cm, sementara menurut Softcore, Nathan punya tinggi mencapai 190 cm. Tak cuma masalah tinggi badan, Nathan juga piawai dalam membaca permainan. Bersama Excelsior pada musim lalu, Nathan mencatatkan rata-rata intercept 1,8 per laganya. Tackle yang dilakukan pemain berusia 21 tahun itu juga mencapai 2,1 per pertandingannya. Jika Sinteyong main dengan 4 back, maka Nathan juga bisa main di posisi back sayap kiri. Kehadirannya menambah kompetisi untuk Pratama Arhan yang sudah karib dengan posisi tersebut. Ya, hadirnya Nathan juga menyempurnakan skuad timnas Indonesia. Sebelumnya timnas sudah punya Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand di bagian tengah. Pengalaman keduanya yang pernah mentas di level Eropa juga bisa ditularkan ke rekan-rekannya. Belum lagi ada Beckham Putra, Zaki Ashraf, dan Alfreandra Dewangga yang bisa menjadi pelapis. Dan untuk komposisi lini depan, timnas juga cukup kaya. Ramadan Sananta yang sedang naik daun bisa mengisi pos penyerang tengah. Kekuatan fisiknya ditambah dengan ketenangannya menyelesaikan peluang bisa menambah garang lini depan. Lalu Rafael Struik, Witan Sulaiman sampai Fajir Fatur Rahman juga bisa menjadi opsi di lini serang dan kini tinggal Sinteyong yang meramu komposisi skuad yang ada. Menilik kematangan pemain timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 dan FIFA Matchday menghadapi Turkmenistan dalam waktu yang berdekatan. Gong tim asuhan Sinteyong bakal berderu kencang jika berhasil keluar sebagai juara grup kualifikasi Piala Asia U23 2024 dan FIFA Matchday pada kali ini. Sebanyak 27 pemain untuk timnas U23 Indonesia dan 24 timnas Indonesia senior adalah nama yang familiar. Pangkas generasi Sinteyong bisa dilihat dalam skuad timnas U23 Indonesia. Sementara di level senior ada mereka yang berpengalaman ditambah dengan kekuatan pemain abroad atau bermain di luar negeri. Cukup adil rasanya melihat Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Elkan Bagot sampai Ramadan Sananta dalam skuad timnas U23 Indonesia karena mereka saat ini mengusung misi yang tak mudah. Harus menang melawan China Taipei dan Turkmenistan pada 12 September nanti untuk bisa lolos ke babak putaran final Piala Asia U23 di Qatar pada 2024 mendatang.